Bosku happy weekend bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1961. Konfirmasi kematian. Di bawah mata ratusan pejabat di Pulau Jingang, Destroyer menghancurkan kepala Ye Junlin dengan pukulan. Puff. Tiba-tiba darah memercik. Tidak. He Kingsui menunjukkan ekspresi muram. Ini. Raja Judi tercengang. Kyushu Xuanzun tercengang. Semua bangsawan Pulau Jingang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang yang dilecehkan itu Ye Junlin? Itu nomor satu dalam daftar besar musim panas. Apakah dia kalah? Gagal begitu parah. Dia dipukuli. Tidak ada perlawanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi bahkan jika Anda tidak percaya, Anda harus percaya. Karena kebenaran ada di depan Anda. Mereka semua melihat bahwa Ye Junlin dilecehkan. Untuk itulah Richard. Pada saat ini, dia meminta penghancur untuk membatalkan dinding angin yang mengisolasi dunia luar, agar seluruh Pulau Jingang melihat kejatuhan Ye Junlin. Dengan cara ini, seluruh Daxia dan seluruh dunia akan tahu bahwa Ye Junlin dipukuli sampai mati. Richard ingin membunuh seseorang. Karena mereka tidak mengetahui seluruh proses pertempuran, para penjudi mengira bahwa perusak di depan mereka telah melukai Ye Junlin seperti ini. Seberapa menakutkan dia? Bang! Pukulan lain. Tembakan darah. Bang bang bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, seluruh tubuh Ye Junlin berlumuran darah. Melihat bahwa semua orang khawatir. Terutama He Kingsui, yang tidak bisa bergerak atau berbicara, penuh dengan air mata. Dia tertekan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, mengapa Ye Junlin ada di sini? Para elit Golden Harbor secara kolektif diam. Melihat pemandangan di depanku dengan tak percaya. Di sudut terjauh, sepasang mata mengawasi semuanya dalam diam. Setengah peri, setengah malaikat. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang jelek, hanya menatap. Ye Junlin menderita pukulan berat berturut-turut, dan dia kehilangan napas. Destroyer masih memukul dengan brutal. Bunuh dia. Perintah Richard. Udara di atas tangan kanan Destroyer sangat mempesona, sebanding dengan senjata sihir. Boom. Dia menyerang dengan tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan di tangan kanannya seperti pedang tajam yang menembus Ye Junlin. Beberapa kali lagi. Richard masih khawatir. Boom. Boom. Penghancur menggunakan energi untuk menembus Ye Junlin 10 kali berturut-turut. Puff. Ye Junlin menabrak tanah dengan keras. Tidak ada nafas. Nafas kehidupan benar-benar hilang. Dan semua energi tubuh hilang. Tidak. Tidak. He Kingsui meraung dalam hati. Dia tidak bisa mengambil semuanya di depannya. Jatuh pertama dalam daftar. Ini. Juga terlalu mengejutkan. Para pejabat Golden Port Island tenggelam dalam kejutan besar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang nomor satu dalam daftar musim panas yang besar akan dipukuli sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Semuanya tampak seperti mimpi. Bas. Beberapa kendaraan udara tak berawak juga terbang ke tempat kejadian untuk melakukan berbagai inspeksi pemindaian pada Ye Junlin. Untuk mengkonfirmasi apakah Ye Junlin sudah mati. Dikonfirmasi mati. Semua fitur telah berhenti. Kematian benar. Data deteksi dari pesawat mengkonfirmasi bahwa Ye Junlin sudah mati. Destroyer cek again. Richard adalah orang yang sangat berhati-hati, terutama ketika berurusan dengan masalah Ye Junlin. Dia bahkan lebih berhati-hati sampai takut. Dia masih khawatir dan meminta Destroyer untuk memeriksa lagi. Tuan, dia sudah mati. Kata Destroyer. Hah. Richard menghela napas lega. Wajahnya berkeringat deras. Kedua kakinya goyah. Para pemimpin pasukan Pulau Timur bersorak satu demi satu. Ini menunjukkan betapa Ye Junlin mengancam mereka. Mati. Mereka bisa sangat bahagia. Oke, hancurkan tubuhnya. Tarik saja. Richard juga ingin perusak itu menghancurkan tubuh Ye Junlin. Dimengerti. Energi sinar muncul di tangan Destroyer, dan cahaya listrik memancar ke segala arah. Dia ingin membubarkan Ye Junlin dan menghancurkan mayatnya. Sekarang tidak mungkin bagi Ye Junlin untuk bangkit kembali. Bab 1962, Surga Cemburu pada Bakat. Pada saat ini, hati semua orang tergantung di tenggorokan mereka. Semua orang terengah-engah, hampir mati lemas. Raja Judi, Kyushu Xuanzun dan He Kingsui sedang menunggu keajaiban muncul. Terlalu kejam. Belum lagi membunuh orang, bahkan tubuh tidak akan tertinggal. Mereka tidak ingin melihat tubuh Ye Junlin dihancurkan. Terutama He Kingsui. Baginya, itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, bahkan Richard sangat gugup.
Kakinya gemetar, giginya gemetar. Intuisi memberitahunya bahwa ketika tubuh Ye Junlin dihancurkan, akan ada kecelakaan. Namun, dia harus melihat tubuh Ye Junlin dihancurkan untuk memastikan bahwa Ye Junlin sudah mati. Kalau tidak, dia tidak akan percaya. Akan sulit untuk tidur dan makan. Sinar cahaya di tangan destroyer mengembun dan perlahan mencapai Ye Junlin. Hei! Sinar itu menyinari tubuh Ye Junlin, melautkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Ye Junlin tidak bangkit untuk melawan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Junlin. Tubuhnya dilenyapkan oleh destroyer. Puff! Richard tersungkur ke tanah. Boom! Batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh. Pada saat ini, dia benar-benar kosong. Seolah-olah hidup telah kehilangan arah secara tiba-tiba. Semuanya kosong. Sejak dia dipercayakan oleh laboratorium dewa, dia selalu memperlakukan Ye Junlin sebagai musuh seumur hidup. Dengan kata lain, tujuan hidupnya adalah untuk menghadapi Daxia dan membunuh Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin sudah mati. Dia kosong dan kesepian. Ketika pasukan Dongdao melihat bahwa Ye Junlin mulai bubar, mereka berseru dan menari dalam perayaan. Tidak ada yang menonton rekaman langsung video tersebut. Pada saat ini, gambar real-time mulai melompat, dan ada perubahan baru. Tetapi semua orang tenggelam dalam kegembiraan, dan tidak ada yang melihat videonya lagi. Tarik semua drone. Richard juga menarik drone. Kali ini layar video hilang semua. Tidak ada yang tahu tentang perubahan tadi. Dari sudut pandang Richard, tubuh Ye Junlin hancur. Tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat latihannya, tidak peduli seberapa maju teknologinya, itu tidak bisa dilakukan. Di lapangan, di bawah mata semua orang, destroyer tiba-tiba membubarkan Ye Junlin. Bahkan tidak ada buih yang tersisa dari tubuhnya. Qi dan darah He Qingsui menyerang jantungnya, dan setelah seteguk darah menyembur keluar, dia langsung pingsan. Raja Judi dan Kyushu Xuanzun semuanya putus asa. Nomor 1 dalam daftar besar musim panas dikalahkan. Mayat itu langsung dibubarkan. Buruk sekali. Ini sangat menyedihkan. Ini juga merupakan daftar musim panas besar terpendek dalam sejarah. Itu baru saja menjadi beberapa hari yang lalu, dan itu jatuh. Ada keheningan di Pulau Jingang. Semua orang dalam kesedihan dan keputusasaan. Rentan. Destroyer dengan cepat pergi dari sini setelah menghancurkan tubuh orang lain. Setelah hari ini, Destroyer akan terkenal di seluruh dunia. Dia membunuh Ye Junlin sendirian. Sebenarnya, banyak tuan yang terbunuh bersama, tetapi Richard tidak mau mengatakannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sendiri yang membunuh Ye Junlin. Bahkan jika He Qingsui melihatnya sendiri, itu tidak berguna. Tidak ada yang akan percaya. Pencapaian membunuh Ye Junlin sudah cukup untuk membuat Destroyer menjadi eksistensi teratas. Penghancur telah pergi. Raja Judi melihat semua yang ada di depannya dan menghela nafas. Ayo pergi, kembali. Bawa Qingsui pergi. Semuanya sudah berakhir. Tuan Ye masih tidak selamat. Sayang sekali. Tuhan cemburu pada bakat. Kyushu Xuanzun menghela nafas dan juga meninggalkan tempat kejadian. Sekarang, tidak ada seorang pun di sini. Hanya genangan darah yang tersisa. Ye Junlin akhirnya larut menjadi genangan darah. Setelah semua orang pergi, setengah malaikat setengah iblis muncul. Genangan darah di tanah tiba-tiba menghilang. Yang lebih menakutkan adalah Bab 1963, bagaimana tubuhnya menghilang. Tubuh Ye Junlin benar-benar muncul kembali. Noda darah menghilang dan mayat muncul. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan terkejut untuk menjatuhkan rahang mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah semua yang baru saja Anda lihat palsu? Betul sekali. Semua palsu. Semua yang mereka lihat adalah ilusi yang disebabkan oleh setengah manusia dan setengah malaikat yang menggunakan teknik sihir untuk mengganggu kesadaran semua orang. Gambar yang mereka lihat bahwa Ye Junlin dibubarkan adalah ilusi sama sekali. Tidak hanya orang yang lewat terpengaruh oleh halusinasi, tetapi juga Destroyer terpengaruh. Dia pikir dia sedang melarutkan mayat Ye Junlin. Tapi itu semua palsu. Itu semua ilusi yang dihasilkan oleh otaknya. Tapi otaknya terlalu kuat dan terlalu kuat. Untuk mengganggu kesadarannya dan menghasilkan halusinasi, setengah iblis dan setengah malaikat harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggunakan mantra terkuat untuk menipu dia. Puff. Setengah malaikat setengah iblis terhuyung-huyung saat berjalan, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Dia hampir jatuh. Tidak sulit untuk membodohi orang lain sekarang, tetapi terlalu sulit untuk membodohi Destroyer.
Setengah keabadian setengah hantu melakukan yang terbaik untuk mengganggu kesadaran Destroyer, menyebabkan dia berhalusinasi. Tetapi dengan cara ini, konsumsi vitalitasnya sendiri terlalu besar. Kali ini, setengah iblis dan setengah malaikat menggunakan sihir untuk membuatnya setidaknya 20 atau 30 tahun. Rambutnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia membayar harga yang sangat menyakitkan untuk menipu Destroyer. Untungnya, mereka tertipu. Setengah malaikat setengah iblis tersenyum. Faktanya, setengah malaikat setengah iblis hanya menipu orang-orang yang hadir, tetapi bukan mesin dingin. Namun, Richard dan yang lainnya di depan layar hanya melihat ke depan sedikit, dan mereka tidak melihatnya setelah mereka yakin bahwa penghancur dapat membubarkan Ye Junlin. Jika mereka menatap layar, mereka akan menemukan bahwa tidak ada layar sama sekali. Sang penghancur tertipu. Setengah iblis dan setengah malaikat memandang mayat Ye Junlin dan berkata, "Hei, aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu, hanya mayatmu." Ternyata setengah iblis dan setengah malaikat juga berpikir bahwa Ye Junlin telah mati sepenuhnya. Tidak ada cara untuk menyelamatkan hidupnya dari Destroyer, hanya mayatnya. Karena dari pertemuan pertama Ye Junlin, setengah malaikat setengah iblis tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari malapetaka hari ini. Agar tidak melibatkan dirinya, dia minta diri untuk pergi. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk menyelamatkan orang. Istirahatlah dengan tenang. Aku akan menyelamatkan istrimu, kata setengah malaikat setengah iblis. Siapapun yang mengundang setengah keabadian dan setengah malaikat untuk mengambil tindakan harus membayar harganya. Jadi harga Ye Junlin mengorbankan hidupnya. Kubur kamu dengan baik. Setengah malaikat setengah iblis bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat mayat Ye Junlin. Dia akan mengambil tubuh Ye Junlin. Tetapi pada saat ini, kulit setengah malaikat setengah iblis berubah. Tidak, seseorang ada di sini. Setengah malaikat setengah iblis melemparkan tubuh Ye Junlin ke laut di sebelahnya, dan kemudian dia menghilang. Setengah iblis, setengah malaikat, lelaki tua ini menghabiskan terlalu banyak vitalitas, dan dia tidak bisa menyeret tubuh Ye Junlin. Setelah selesai, itu akan ditemukan oleh seseorang yang datang. Setelah setengah iblis dan setengah malaikat menghilang, beberapa orang muncul. Mereka adalah mata-mata dari Tian's Mansion setelah menerima berita tentang kecelakaan itu. Mereka datang ke sini secepat mungkin. Datang ke sini dan mereka melihat sekeliling. Konfirmasi kematian Ye Junlin. Setelah konfirmasi, mata-mata pergi. Setelah setengah iblis dan setengah malaikat menunggu mata-mata itu pergi, dia muncul lagi. Segera bergegas ke laut di sebelahnya. Dia menggunakan sihir untuk mencari lokasi Ye Junlin. Namun dia terkejut menemukan bahwa tubuh Ye Junlin telah hilang. Seharusnya tidak. Cuaca di sini tenang dan laut tidak bergerak sama sekali. Dengan waktu sesingkat itu, tidak mungkin dia melayang jauh. Dia melompat ke laut lagi untuk mencari. Selama beberapa jam, saya mencari di sekitar area laut. Saya tidak melihat tubuh Ye Junlin sama sekali. Mayat Ye Junlin benar-benar menghilang. Bahkan setengah malaikat setengah iblis pun tidak bisa membayangkannya. Tidak, dia tidak mungkin hidup. Bagaimana tubuhnya menghilang? Setengah malaikat setengah iblis tercengang. Bab 1964, setelah kematiannya. Ye Junlin tidak bisa hidup. Itu dikonfirmasi oleh Richard the Destroyer dan setengah abadi setengah hantu lagi dan lagi. Sekarang tubuh Ye Junlin telah menghilang. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa tubuh Ye Junlin diselamatkan oleh orang lain. Hei! Simpan saja mayatnya. Setengah malaikat setengah iblis pergi. Beberapa jam terakhir ini, seolah-olah gempa besar telah terjadi di Pulau Jingang. Hampir semua bangsawan terkejut, dan bahkan orang biasa pun terkejut. Ye Junlin, pemimpin No. 1 di peringkat musim panas besar, jatuh di Pulau Hong Kong. Di bawah pengawasan ribuan orang, dia dipukuli sampai mati, dan tubuhnya dibubarkan. Pengaruh masalah ini terlalu besar. Biarkan semua orang kembali ke akal sehatnya. Tidak hanya itu, tetapi semua bagian Daxia dengan cepat mempelajarinya. Ye Junlin telah jatuh. Berita ini seperti baut dari biru. Goreng di setiap sudut Daxia. Orang nomor 1 dalam daftar besar musim panas meninggal, dan berita itu seperti guntur. Sulit dipercaya. Tian's Mansion tercengang. Keluarga Baolong tercengang. Yan Longwei bahkan lebih tercengang. Setelah 7 dewa jahat dan kekuatan dewa jahat utama mengetahuinya, mereka semua akan menjadi gila. Satu demi satu dengan liar bergegas ke Pulau Jingang. Bukan hanya mereka, ada banyak orang yang bergegas ke Pulau Jingang seperti orang gila. Mereka tidak percaya. Bagaimana Ye Junlin bisa mati?
Bahkan tim rahasia Ye Junlin dan Raja Surgawi Barat menjadi gila. Itu terjadi secara tiba-tiba dan mereka tidak mengetahuinya. Ketika sesuatu terjadi pada Ye Junlin di masa lalu, itu mungkin konspirasi yang direncanakan dengan mereka sebelumnya. Tapi kali ini, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi? Bahkan Raja Surgawi Barat, yang telah mengumpulkan informasi untuk Ye Junlin, tidak tahu. Ketika dia mendengar berita kematian Ye Junlin, dia sangat terpukul. Langit berjatuhan. Santo pelindung Daxia, Raja jatuh berdampingan. Sekarang identitasnya sebagai keturunan dewa jahat telah dijelaskan dengan jelas. Semua orang tahu bahwa dia masih dewa perang di musim panas yang besar. Apalagi setelah dia menjadi orang nomor 1 dalam daftar besar musim panas. Banyak orang bersemangat. Dengan dia di sini, kita bisa terus melindungi Daxia. Bersama dengan Tian's Mansion, dia semua telah menerimanya. Dia baru saja menghancurkan konspirasi musuh dan membantu Daxia menyelamatkan muka. Selamatkan Daxia dari bahaya. Semua orang di Daxia merasa harapan itu datang lagi. Tapi dalam beberapa hari, Ye Junlin benar-benar jatuh. Dipukuli sampai tidak ada tulang yang tersisa. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Adegan di mana Ye Junlin terbunuh disaksikan oleh ribuan orang. Sama sekali tidak palsu. Ye Junlin benar-benar mati. Setelah Wenlei dari Tian's Mansion mendapat berita itu, rasanya seperti 5 guntur menghantam puncak. Dia hampir pingsan. Ada darah yang tumpah dari sudut mulut. Apa? Dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Wenlei tampak tidak percaya. Ye Junlin sudah mati. Hebat. Tidak. Siapa yang membunuhnya? Aku seharusnya membunuhnya sendiri. Li Ziran bersemangat pada awalnya, dan kemudian menunjukkan ekspresi marah. Ketika datang ke Ye Junlin, nilai kebenciannya meroket. Mengeluh tentang siapa yang membunuh Ye Junlin. Mengapa dia tidak membunuhnya sendiri? Wenlei tidak bisa menahan tangis, dan memberitahu yang lain. Jangan beritahu Junjun, neneknya, dan Zhou Nanyan. Berita tentang kejatuhan Ye Junlin menyebar ke seluruh dunia. Atau Richard mengambil inisiatif untuk berdiri untuk menentukan. Ye Junlin bertekad untuk mati, dan tubuhnya dibubarkan. Tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali. Dapatkan berita yang tepat. Dongdao bersorak. Xingguo bersorak. Daerah yang memusuhi Ye Junlin bersorak. Mereka menyalakan kembang api untuk merayakannya. Perlakukan mereka seperti liburan. Ye Junlin seperti pisau yang tertancap di hati mereka. Sulit untuk tidur tanpa mencabutnya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ketika Ye Junlin meninggal, hal yang paling menarik adalah kerajaan perang elang. Ye Junlin pernah membuat mereka sangat malu. Semua orang membencinya. Jika Ye Junlin mati, seluruh bangsa War Eagles bersorak. Mereka bahkan akan menambahkan hari sebagai hari libur. Richard dan Destroyer menjadi pahlawan Super Warhawk. Bab 1965, munculnya Dewa Jahat Dunia Bawah. The Destroyer ada di mata publik untuk pertama kalinya. Menjadi pahlawan super kerajaan elang. Dan yang paling diuntungkan adalah Richard. Karena rencana untuk membunuh Ye Junlin, dia diganjar dengan mahal. Awalnya, dia hanya juru bicara laboratorium para dewa, dan dia hanya bisa dianggap sebagai kelas bawah. Tapi setelah membunuh Ye Junlin kali ini, dia langsung dipromosikan ke lapisan inti laboratorium dewa. Ia memiliki hak untuk masuk dan keluar dari laboratorium pangkalan utama laboratorium dewa, dan dapat memobilisasi 90% peralatan dan personel laboratorium dewa pada saat yang bersamaan. Ini membuat Richard hampir mati kegirangan. Ini berarti bahwa ia dapat mengakses lebih banyak teknologi inti, lebih banyak rahasia misterius, dan memobilisasi lebih banyak master. Sisi tidak lagi terbatas pada Destroyer. Dimungkinkan untuk memobilisasi eksistensi yang lebih kuat dari Destroyer. Kerajaan elang perang bahkan menghadiahi Richard dengan banyak hal duniawi. Seperti kekuasaan dan kekayaan. Tapi Richard tidak masuk angin. Tujuannya adalah menjadi inti dari laboratorium para dewa. Kebahagiaan ganda. Ye Junlin meninggal, dan tujuannya tercapai lagi. Terima kasih, Ye Junlin. Saya pikir saya tidak akan pernah menjadi inti dari lab dewa dalam hidup saya. Richard melihat ke langit dengan senyum panjang. Richard segera memulai eksperimen Su Zengji untuk mengubah tubuh energinya lagi. Kemudian tidak ada yang menghentikannya. Pasukan Pulau Timur sama bersemangatnya dengan Richard. Jika Ye Junlin masih hidup, dia akan selalu menekan dunia seni bela diri Dongdao, dan itu bahkan akan mempengaruhi mereka. Setelah Ye Junlin meninggal, rencana mereka juga bisa dilakukan. Setelah kematian Ye Junlin, beberapa orang berduka, beberapa gila, beberapa bersemangat,
dan beberapa dihina. Beberapa orang dipromosikan dan menjadi kaya. Ini adalah pukulan menyakitkan bagi Daxia. Selama waktu ini, berapa banyak konspirasi musuh yang telah dia hancurkan. Pada saat ini, Pulau Jingang akan diratakan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang datang ke sini. Mencari semua petunjuk. Tapi selain dari tanda pertempuran, hanya ada genangan darah di tempat kejadian. Atau sengaja dimanipulasi oleh setengah manusia dan setengah malaikat. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Saudaraku, tolong ingat dua nama. Richard dan Destroyer. Aku bersumpah akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Dewa Pedang meraung. Balaskan Tuan. Balas dendam. 7 dewa jahat dan kekuatan dewa jahat berteriak satu demi satu. Ingat yang lainnya. Meskipun tuannya sudah pergi, kita harus mematuhi semua yang tuannya ajarkan kepada kita. Perintah Dewa Pedang. Ye Junlin tidak hanya menaklukkan mereka dengan kekuatan. Bahkan lebih pesona untuk membujuk mereka. Ye Junlin sudah mati. Secara kebetulan, organisasi Alkitab baru saja mengirim 18 malaikat kegelapan besar untuk mencarinya. Di tengah jalan, berita kematian Ye Junlin keluar. Mereka juga tercengang. Jenis jenius yang cocok untuk organisasi Alkitab ini hilang. Semua orang terkejut. Apakah semua orang akan tertipu oleh Ye Junlin? Dia tidak mati sama sekali. Orang yang berbicara adalah Evil God Underworld, yang terkuat dari 13 Great Evil Gods di bawah Evil God Huoyun. Menurut informasi yang kami periksa, ada beberapa kali Ye Junlin tidak mati. Dia menipu semua orang. Dewa dunia bawah berkata dengan pasti. Dapat dimengerti bahwa Ye Junlin tidak mati sebelumnya, tetapi kali ini Ye Junlin bahkan menghancurkan tubuhnya. Dan Richard yang menyaksikan kematian Ye Junlin dengan matanya sendiri. Richard sangat berhati-hati. Semua orang tahu itu. Teori malaikat gelap keluar. Kerumunan terdiam. Memang itu. Organisasi Alkitab mengerti. Yang lain mengatakan mati. Mungkin salah. Tapi Richard berkata mati. Dan itu benar sekali. Oke, kalau begitu ayo kembali. 18 malaikat kegelapan besar berbalik setengah jalan. Setelah beberapa hari hening, tidak ada kabar tentang Ye Junlin. Setengah malaikat setengah iblis tidak pernah menemukan tubuh Ye Junlin lagi. Tidak pernah ada petunjuk dalam hal ini. Dia sendiri menyerah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kemana perginya tubuh Ye Junlin? Bab 1966. Seluruh dunia tertipu olehnya. Punya hiu atau sesuatu yang baru saja memakannya. Atau ada yang diselamatkan. Tidak ada yang tahu tentang hilangnya tubuh Ye Junlin. Kecuali setengah malaikat setengah iblis. Semua orang mengira tubuh Ye Junlin telah hancur. Jadi kemana perginya tubuh Ye Junlin? Semuanya punya alasan. Tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Yang tidak disadari Richard adalah ada pesan di Dark Web Internasional bahwa Ye Junlin tidak dibunuh oleh Destroyer sendirian. Dia dibunuh oleh kombinasi banyak master. Dan Destroyer hanya melewatkannya. Mereka juga membuat daftar tuan yang datang untuk membunuh Ye Junlin. Dan semua detail pertempuran Ye Junlin dengan mereka terdaftar satu per satu. Ujung tombak semuanya mengarah ke Richard dan pasukan Pulau Timur. Richard terkejut. Apa identitas penerbit web gelap? Bahkan tahu semua detail pertempuran. Mereka jelas biasa mengisolasi segalanya. Bagaimana pihak lain tahu? Juga tidak mungkin bagi pasukan Dongdao untuk mengatakannya. Siapa ini? Dia juga merilis banyak bukti. Kalahkan benda ini sampai mati. Dia mengaku sebagai pengagum Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin sudah mati, kebenarannya harus terungkap. Biarkan semua orang tahu betapa beraninya Ye Junlin saat itu. Tapi bagaimanapun juga, dua tinju tidak bisa menandingi 4 tangan. Tapi bukan karena Ye Junlin, yang dipropagandakan oleh Richard, dibunuh oleh Destroyer sendirian. Ya Tuhan. Begitu banyak tuan. Semua dibunuh oleh Ye Zanshan sendirian. Masih ada beban untuk membunuh begitu banyak tuan. Layak menjadi yang pertama dalam daftar musim panas besar. Sial. Perusak ini tidak berbicara tentang seni bela diri. Itu sampah. Sekelompok penjahat tercela dan tak tahu malu. Tidak ada kematian yang baik. Ketika semua orang memuji keberanian Ye Junlin, mereka juga merupakan perang salib Richard dan penghancur. Ye Junlin hebat selama hidupnya. Dan dia masih hebat setelah kematian. Bahkan Paviliun Tianji belum memperbarui peringkat musim panas besar. Untuk saat ini, Ye Junlin masih menjadi nomor 1 dalam daftar Big Summer. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Anda mati, Anda masih bisa berada di daftar, tetap nomor 1. Ini adalah pesona Ye Junlin. Tetapi pada kenyataannya,
semua orang memahaminya secara berbeda dari Paviliun Tianji. Paviliun Tianji tampaknya telah menemukan sesuatu dan memiliki ide yang berbeda. Tapi mereka tidak mengatakannya. Yang lain juga tidak tahu. Paviliun Tianji sangat misterius sehingga bahkan Istana Tianz tidak mengetahuinya. Lagi pula, Paviliun Tianji bahkan dapat menemukan organisasi Alkitab. Mereka tidak memperbarui daftar surga, dan mereka juga menempatkan Ye Junlin di tempat pertama. Saya khawatir mereka tidak memiliki makna yang dalam. Setelah mengetahui kebenaran, 7 dewa jahat bahkan lebih marah. Mereka sudah merencanakan bagaimana membalas dendam. 18 malaikat kegelapan besar datang ke suatu tempat di benua Beibu, di mana langit menjadi pusing, pasir dan batu beterbangan, dan angin bertiup kencang. Ada kastil hitam besar di depan. Seperti mulut berdarah binatang raksasa kuno. Misterius dan menakutkan. 18 malaikat kegelapan besar masuk. Di sebuah aula. Mereka jatuh berlutut bersamaan. Wajah pengabdian. Sama fanatiknya dengan orang percaya. Ada bayangan samar di kursi tinggi di atas. Dewa kegelapan. Ye Junlin sudah mati. Kita tidak bisa membawanya kembali. Dewa dunia bawah berkata dengan hati-hati. Itu benar. Richard dari Lab of the Gods yang merancang dia untuk membunuhnya. Berita itu benar. Tambah yang lain. Diam. Keheningan panjang. 18 malaikat kegelapan besar berlutut di tanah dan merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu pikiran dewa kegelapan. Tidak ada yang berani bertanya dengan keras. 1 menit penuh berlalu, dan tiba-tiba sebuah suara agung dan aneh keluar. Seluruh dunia telah tertipu olehnya. Boom. Apa? Semua 18 malaikat gelap tercengang. Ada tatapan luar biasa di matanya. Apa? Apakah seluruh dunia telah tertipu olehnya? Bukankah itu berarti? Apakah Ye Junlin membohongi kita? Dia tidak mati. Sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benak semua orang. Bab 1967. Takut pada Dewa Kegelapan. Boom. Itu seperti bom. Meledakkan semua orang berkeping-keping. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia akan menjadi gila. 18 malaikat kegelapan seperti Dewa Dunia bawah semuanya menunjukkan ekspresi gila. Bagaimana itu bisa terjadi? Richard menyaksikan tanpa daya saat tubuh itu dibubarkan. Bagaimana bisa? Tidak. Sangat mungkin apa yang dilihat semua orang adalah ilusi. Apa itu Pulau Jingang? Kampung halaman Master Sihir Daxia. Ada Master Sihir super kuat yang telah bergerak. Semua yang kamu lihat adalah ilusi. Dewa dunia bawah tiba-tiba bereaksi. Tapi meski begitu, bisakah kamu menyembunyikan begitu banyak tuan? Seseorang mengumumkan detail pertempuran sebelumnya, dan Ye Junlin memang terbunuh. 18 malaikat kegelapan besar masih berdiskusi. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Ye Junlin benar-benar mati, dan mungkin saja mayat di belakangnya diselamatkan oleh penyihir menggunakan sihir. Suara agung Dewa Kegelapan terdengar lagi. Orang yang aku cari tidak akan buruk. Hanya saja aku tidak menyangka. Di tengah jalan, suara itu tiba-tiba berhenti. Semakin banyak orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Dewa Kegelapan. Mungkinkah Ye Junlin melakukan sesuatu yang tidak terduga? Tidak. Akan menjadi keajaiban jika Ye Junlin masih hidup. Tapi mendengarkan nadanya, tampaknya keberadaan Ye Junlin tidak mengejutkan Dewa Kegelapan. Kejutannya adalah ada hal lain. Harapan hanyalah kebetulan. Kebetulan. Suara desahan Dewa Kegelapan bergema di kastil, seperti guntur. Semua orang bahkan lebih pusing. Apakah ada hal lain dalam diri Ye Junlin yang bisa membuat Dewa Kegelapan takut? 18 malaikat gelap adalah yang paling jelas dari seberapa kuat Dewa Kegelapan itu. Itu adalah keberadaan seperti dewa. Eksistensi ekstrim yang sebanding dengan laboratorium para dewa. Di Paviliun Tianji di rumah Tianz. Sebuah sosok datang. Dia membungkuk sedikit dan berdiri di depan gedung Paviliun Tianji untuk menunjukkan rasa hormat. Kenapa kau di sini? Sebuah suara datang dari dalam. Wei Wei mengungkapkan keterkejutannya. Aku di sini hanya untuk memastikan apakah Ye Junlin sudah mati. Kata pria itu. Benar saja, hanya kamu yang curiga dengan masalah ini. Haha. Tawa terdengar dari dalam. Jadi apa jawabannya? Lanjut pria itu. Hahaha. Paviliun Tianji hanya tertawa. Yah, aku mengerti. Pria itu berbalik untuk pergi. Di halaman di ibu kota. Ini adalah tempat di mana dewa pembunuh biasa hidup. Mengesampingkan kekuatan seni bela diri, dewa pembunuh biasa juga merupakan tiran lokal yang besar. Dia sebenarnya memiliki 6 set rumah halaman di ibu kota. Lokasi adalah pusat. Setiap set rumah halaman bernilai ratusan juta. Dia memiliki 6 penuh,
dan ini tidak termasuk properti lainnya. Terlebih lagi, keberadaan dewa pembunuh biasa tidak pasti, dan ada real estate di tempat lain. Dewa pembunuh biasa sedang minum teh untuk menenangkan emosinya. Selama periode waktu ini, kejatuhan Ye Junlin membuatnya tidak dapat diterima. Ye Junlin adalah lawan terkuat yang pernah dia temui, dan juga penyelamatnya. Meskipun Ye Junlin muncul sebagai dokter, dia masih mengenalinya. Dia telah mencari kesempatan untuk membalas kebaikan ini. Sepertinya sudah hilang sekarang. Hei! Dewa pembunuh biasa menghela nafas dalam-dalam. Wosh! Pada saat ini, orang biasa yang membunuh telinga dewa berkibar. Aku mendengar gerakan di luar. Siapa? Seru dewa pembunuh biasa. Dia adalah satu-satunya di halaman ini saat ini. Pelayan magang dipanggil olehnya. Bahkan serangga di halaman tidak bisa lepas dari telinganya. Bagaimana bisa ada gerakan? Boom! Dewa pembunuh biasa berubah menjadi kilatan petir dan muncul di halaman. Langsung menyapu ke arah gerakan. Ada satu orang yang berdiri di depannya. Siapa? Ucapnya dingin. Matanya seperti obor, jatuh di wajah pria itu. Apa? Ketika dia melihat wajah pria itu dengan jelas, dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Menakjubkan. Ternyata kamu. Dewa pembunuh biasa menelan ludah. Bab 1968. Misteri keabadian Ye Junlin tanda pagar 1. Dewa pembunuh biasa tidak pernah memikirkannya, hanya menghela nafas bahwa Ye Junlin meninggal. Saat berikutnya, dia muncul di depannya. Ini bukan hantu atau halusinasi. Ini adalah Ye Junlin yang asli. Dia masih hidup. Orang biasa yang membunuh dewa sangat bersemangat, dan benar-benar ingin mengaum. Tapi tidak ada suara. Aku hanya bisa menemukanmu sekarang. Ye Junlin tersenyum. Alasan mengapa dia datang ke orang biasa untuk membunuh Tuhan sangat sederhana. Semua orang di dunia pertama tahu bahwa orang biasa diracun. Dan meskipun dia masih hidup, kekuatannya sangat berkurang. Sebenarnya disembuhkan oleh Ye Junlin, dia telah menghilang dari mata dunia. Dan itu tidak berbeda dengan kematian. Tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Kedua, Hao Yuxuan, yang terkait dengan pasukan Dongdao, adalah murid dari Dewa Pembunuh Biasa. Dewa Pembunuh Biasa ketiga memiliki kekuatan dan dapat membantu Ye Junlin. Ini sangat bagus. Orang biasa yang membunuh ribuan kata Tuhan diringkas menjadi satu kalimat. Betul sekali. Ye Junlin masih hidup. Dia tidak mati. Paviliun rahasia surgawi dan Dewa Kegelapan sudah tahu jawabannya. Oleh karena itu, Paviliun Tianji tidak memperbarui peringkat musim panas hebat. Dan Dewa Kegelapan juga memberikan jawaban kepada 18 malaikat kegelapan besar. Mengapa Ye Junlin tidak mati? Pada awalnya, dia jelas tidak punya pilihan selain membiarkan Destroyer membunuhnya setelah melawan para Great Master. Mayat itu tidak dihancurkan karena keberadaan Master Sihir setengah iblis dan setengah malaikat. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mati? Seseorang menyelamatkannya. Tidak. Ini pada dasarnya adalah alasan Ye Junlin sendiri. Pada saat itu, semua orang terbunuh, tetapi penghancurnya keluar. Ye Junlin memang kelelahan. Tapi dia masih sama. Seni terlarang. Ketika rantai naga menguncinya, Ye Junlin menggunakan teknik terlarang untuk pertama kalinya. Tapi tidak ada yang memandangnya saat itu, dan tidak ada yang tahu bahwa dia menggunakan teknik terlarang. Tapi kali ini banyak orang yang menonton, terutama Richard. Mereka semua menatap. Itu setara dengan seluruh dunia yang memperhatikannya. Begitu dia menggunakan teknik terlarang, dia akan diekspos. Saya tidak tahu seberapa besar dampak paparan ini terhadap guru. Menurut keajaiban hilangnya guru, Ye Junlin tidak mau mengungkapkannya. Ye Junlin adalah pria yang menepati janjinya. Terutama tuan yang memiliki rahmat kelahiran kembali untuknya. Teknik terlarang tidak dapat digunakan tanpa menggunakannya. Tapi ini akan mati. Bisakah kamu tidak menggunakannya? Setelah teknik terlarang digunakan, tidak peduli seberapa kuat penghancurnya, Ye Junlin dapat membunuhnya, dan dia dapat bertahan hidup. Namun, dengan cara ini, kartu trufnya, teknik terlarang, dan bahkan tuannya benar-benar terpapar pada Richard. Yang lebih menakutkan adalah Anda tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatap Anda dalam kegelapan. Lab para dewa, organisasi Alkitab, ini tidak diketahui. Bahkan Ye Junlin, keluarga Baolong dari prefektur Tians, tidak merasa nyaman. Dia tidak bisa mengungkapkan kartu trufnya. Apa yang harus dilakukan? Masih harus menggunakan teknik terlarang. Tapi hanya setengahnya. Ada lebih dari satu teknik tabu. Dan Ye Junlin menguasai banyak teknik. Ada teknik tabu yang disebut menyembunyikan langit dan menyeberangi laut.
Ada sesuatu yang ajaib tentang teknik terlarang ini. Setelah Anda menggunakannya pada seseorang atau diri Anda sendiri, semua aura Anda akan hilang, dan semua ki Anda akan hilang. Tidak peduli seberapa kuat seseorang atau seberapa canggih mesin itu, Anda tidak akan dapat mendeteksi keberadaan Anda. Seolah-olah manusia telah menghilang dari dunia ini. Jika Anda tidak bertemu dengan mata kepala sendiri, maka Anda tidak akan pernah menemukan orang ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat mendeteksi keberadaan orang ini. Ye Junlin selalu curiga bahwa guru menggunakan teknik terlarang ini untuk bersembunyi di penjara. Dengan begitu, tidak ada yang akan mencoba menemukannya. Pada saat digunakan, Ye Junlin yakin bahwa guru harus menggunakan teknik terlarang ini. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada yang mencarinya. Tentu saja, teknik terlarang ini bisa digunakan untuk mati suri. Tapi Ye Junlin tidak berani menggunakannya sepenuhnya. Lagi pula dia dipandang oleh banyak pasang mata. Itu tidak akan mencapai efek menyembunyikan langit dan menyeberangi laut, tetapi akan terbuka. Jadi Ye Junlin menggunakan setengah dari teknik terlarang ini. Adapun setengah lainnya. Bab 1969, Misteri Keabadian Ye Junlin Tanda Pagar 2. Ye Junlin menggunakan teknik terlarang untuk melindungi napasnya. Langkah ini untuk para master sihir tingkat tinggi itu. Misalnya, jika Anda memalsukan kematian, jantung Anda berhenti bergerak, dan semuanya berhenti. Di depan instrumen modern atau orang biasa, itu benar-benar mati dan tidak dapat dideteksi. Tidak peduli bagaimana Anda memeriksanya, itu sudah mati. Tetapi ahli sihir, ahli meramal, mereka dapat mengetahui bahwa mesin ki Anda masih ada, dan mereka tidak dapat menyembunyikannya sama sekali. Misalnya, ketika Ye Junlin tidak dapat menemukan Li Ziran, dia mengira dia sudah mati. Akibatnya, kota tanpa tandingan kecil menemukan bahwa Li Ziran masih hidup. Karena mereka meninggalkan bekas pada Li Ziran. Ketika jejaknya rusak, itu berarti Li Ziran sudah mati. Tetapi pada saat itu, tandanya tidak rusak, yang berarti bahwa Li Ziran masih hidup. Hal yang sama sekarang. Para ahli sihir dan master teratas dapat merasakan keberadaan ki seseorang. Untuk menilai hidup dan mati. Seseorang yang berhati-hati seperti Richard, pada kenyataannya, bahkan melihat tubuh Ye Junlin dibubarkan. Dia masih khawatir. Dia merekrut seorang pendeta dari suku primitif, seorang pendeta super dari tahta suci barat tertentu, dan seorang penyihir untuk melihat apakah Ye Junlin benar-benar mati. Pendeta ini dan keterampilan mereka mirip dengan master sihir Daxia. Mereka tidak bisa melihat energi Ye Junlin sama sekali. Pastikan Ye Junlin sudah mati. Richard lega. Ye Junlin menggunakan setengah dari teknik terlarang hanya untuk menipu mereka. Beritahu mereka bahwa mereka sudah mati. Bukan mati suri. Benar-benar mati. Adapun setengah dari alasannya, itu karena teknik tabu yang tidak jelas, yang mencegah orang untuk memeriksanya dan membawa masalah bagi tuannya. Adapun setengah lainnya, itu tergantung pada penelitian terbaru Ye Junlin tentang berbagai teknik medis. Untuk menyembuhkan Li Ziran dan Daxia Jiao yang dihapuskan pada saat itu, Ye Junlin mengobrak-abrik hampir semua buku kedokteran kuno yang ditinggalkan oleh tuannya. Jadi Ye Junlin menggunakan keterampilan medisnya untuk membuat keadaan mati suri. Dengan pencapaian medisnya, ia menyebabkan keadaan mati suri, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ditambah setengah bantuan dari teknik terlarang. Dengan cara ini, dia benar-benar mati. Siapapun telah tertipu. Tentu saja, itu terlalu kuat untuk ditipu. Seperti Dewa Kegelapan dan Paviliun Tianji. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Dewa Kegelapan telah menemukan petunjuk. Dari kata-katanya yang meragukan, dapat dilihat bahwa dia telah menemukan teknik terlarang. Tapi Ye Junlin menggunakan setengahnya, dan dia sendiri tidak yakin. Akan ada keraguan seperti itu. Jika Ye Junlin langsung menggunakan teknik terlarang, Dewa Kegelapan pasti akan mengetahuinya. Kemudian identitas tuannya atau sesuatu yang lain akan terungkap. Oleh karena itu, pada saat kritis, Ye Junlin menggunakan keterampilan medis untuk menempatkan dirinya dalam keadaan mati suri, dan menggunakan sedikit teknik terlarang untuk mengisolasi Qi. Dia menipu semua orang, termasuk master seni sihir, setengah iblis, setengah malaikat, Kyushu Xuanzun. Meskipun dalam animasi yang ditangguhkan. Tapi Ye Junlin sadar. Mengetahui semua yang terjadi. Tapi yang tidak Ye Junlin duga adalah bahwa Richard sebenarnya menginginkan Destroyer untuk menghancurkan tubuhnya. Pada saat itu, dia terus berpura-pura mati, dan tubuhnya akan benar-benar hancur. Pada saat kritis, Ye Junlin tahu bahwa seorang ahli sihir telah mengambil tindakan.
Itu kemudian ditemukan sebagai setengah malaikat setengah iblis. Setelah setengah malaikat setengah iblis melemparkannya ke laut, dia langsung pergi. Dewa pembunuh biasa dengan sabar mendengarkan deskripsi Ye Junlin tentang segalanya. Dewa pembunuh biasa menyentuh dagunya, menatap Ye Junlin dengan ragu dan bertanya, "Aku punya pertanyaan." "Apa?" "Karena setengah iblis dan setengah malaikat menggunakan sihir untuk membuat semua orang berhalusinasi dan mengira mayatmu menghilang, tapi Richard dan yang lainnya menontonnya dengan gambar real-time yang dikembalikan oleh pesawat dan mesin lainnya. Tidak peduli seberapa kuat setengah iblis dan setengah malaikat itu, mereka tidak dapat membingungkan orang di depan layar, kan?" Benar, Richard tidak banyak menonton saat itu. Namun Destroyer mulai melarutkan tubuh Ye Junlin, dan dia melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia disihir? Bab 1970, saya ingin menjadi ketakutan semua orang. Menghadapi keraguan orang biasa yang membunuh dewa, Ye Junlin tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat bajunya, memperlihatkan luka berdarah. Ini. Dewa pembunuh biasa tercengang. Dia mengerti segalanya. Ternyata adegan pertama di mana Destroyer membubarkan tubuh Ye Junlin adalah nyata. Ye Junlin benar-benar terluka dan berlumuran darah oleh energi sinar penghancur keren. Hanya setengah iblis dan setengah malaikat di belakang yang menggunakan mantra untuk membingungkan semua orang. Itu sebabnya Richard tidak meragukannya. Karena bagian pertama dari apa yang dia lihat benar-benar benar. Gambar yang dikembalikan secara real-time tidak boleh palsu. Gambar di belakang adalah bahwa mereka tidak melihatnya sendiri. "Apakah lukamu baik-baik saja?" Dewa pembunuh biasa segera bertanya. "Cedera saya baik-baik saja. Saya sendiri seorang dokter. Ini semua cedera kulit, dan akan segera sembuh." Ye Junlin tampak acuh tak acuh. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi orang biasa yang membunuh dewa sedikit tertekan. Menurut usianya, tidak terlalu banyak baginya untuk menjadi kakak laki-laki Ye Junlin." Ye Junlin seperti anak kecil di matanya. Tapi anak ini sebenarnya memikul tanggung jawab untuk menjaga Dacia. Dia memar dan memar lagi dan lagi. Dia sekarat lagi dan lagi. "Karena kamu masih hidup, Tuan Ye, kamu harus mengambil tindakan, benar? Bukankah aku datang untuk mencarimu? Sekarang aku tidak dapat menemukan bawahan. Itu akan mengekspos hidupku." Ye Junlin tersenyum. "Apa yang Tuan Ye perlu saya lakukan? Katakan saja," kata dewa pembunuh biasa. Sekarang tidak ada yang tahu bahwa kekuatannya masih hidup, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa lebih membantu Ye Junlin. "Apakah kamu telah menatap muridmu Hao Yuxuan?" Ye Junlin bertanya. "Ya, itu benar. Saya telah secara kasar memahami keberadaannya di Dongdao." Dewa pembunuh biasa menjawab. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Kali ini pasukan Dongdao, Richard dan Lab Dewa membunuhku. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku ingin menemukan jalan kembali. Balas dendam satu per satu. Pasukan Dongdao adalah yang pertama. Langkah balas dendamku. Aku butuh bantuanmu untuk mengetahui segala sesuatu tentang organisasi ini melalui Hao Yuxuan." Ye Junlin sudah memiliki niat membunuh. Dia ingin balas dendam. Pasukan Pulau Timur, Richard dan orang-orang ini akan mendatanginya satu per satu. Tidak satu pun akan terhindar. Terutama penghancur. Untuk memalsukan kematian, Ye Junlin mengepalkan anak ini dengan sia-sia. Ye Junlin terikat untuk menggandakan pengembalian. "Oke, tidak masalah. Aku akan mengurus masalah ini." Dewa pembunuh biasa mengangguk. Baru-baru ini dia memiliki terobosan besar di Hao Yuxuan. Ini juga alasan mengapa Ye Junlin mencarinya. Jika Anda pergi ke Raja Surgawi Barat untuk memeriksa kata-kata ini, mudah untuk membodohi diri sendiri dan tidak mengatakannya. Terlebih lagi, Raja Surgawi Barat dan yang lainnya baru-baru ini runtuh. Mungkin menyerah memeriksa ini dan memeriksa itu. "Oke, cepat. Besok aku akan langsung ke Dongdao. Ini ketiga kalinya aku masuk Dongdao. 2 kali pertama terbalik. Kali ini aku akan membuat langit Dongdao runtuh. Dari sekarang, biarkan mereka takut padaku, hidup dalam bayanganku. Aku ingin mereka gemetar begitu mendengar namaku, Ye Junlin." Takut koma. Jika orang lain mengatakan itu, dia pasti akan mengira dia omong kosong. Tapi ini Ye Junlin. Hidup Ye Junlin. Pada saat ini, dewa pembunuh biasa sedang menantikannya. Dia akan menjadi saksi saat ini dan menjadi peserta. Dia hidup begitu lama, tidak sesingkat 20 atau 30 tahun seperti Ye Junlin. Dia berani pergi ke Pulau Timur sendirian untuk membuat kekacauan di Istana Surgawi. Siapa yang bisa melakukannya? Oke, aku akan mengatur semuanya segera.
Aku akan menggunakan semua koneksi dan kekuatanku untuk melakukan semua ini. Dewa pembunuh biasa berkata di akhir. Wajahnya malu. Tapi aku punya permintaan kecil. Apa? Kamu katakan. Tolong bawa aku bersamamu. Aku ingin hidup dengan nama lain. Orang biasa membunuh Shinto. Ye Junlin berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bersambung.